Kayaknya di sana deh kodenya. Nah kan, sesuai sama dugaan gue. Gelap banget ruangannya. Ruangan apa ini, buset? Besar banget. Ini berkas-berkas apa ya? Ini bokap gua ngapain ngumpulin pena? Mana masih pada banyak lagi isinya. Ambil satu aja kali ya. Yang namanya... Putri aja deh. Putri Aryana Nabila. Banyak banget kertas yang ditandatangani sama bokap gue. Oh, ini kertas apa ya? Kertas-kertas ini masing-masing punya nama. Oh, ini yang namanya Putri Aryana Nabila. Sama kayak pena tadi. Gue bawa deh. What the hell? Ternyata anak-anak yang hilang selama ini. Bisa. Gue harus bawa ini. Tapi kalau gue bawa, bokap bakalan curiga dong. Oh, gue foto aja ini semua. Gue jadiin barang bukti. Lihat guys, Gimana? Berhasil nggak? Lancar? lancar sih. Cuman... What the hell? Ini beneran? Ya iyalah kocak. Dan anehnya, bokap gue nyimpen pena banyak banget. Tapi setiap pena punya nama masing-masing. Ada juga nih kertasnya. Udah gue duga dari kemarin. Ada yang aneh pas gue disuruh tanda tangan sama guru. Bokap lo adiknya si Robert Yeager itu kan, yang katanya lakuin bisnis ilegal itu. Ya pantas lah kocak. Kalau misalnya bokap lo emang sengaja menjual beberapa siswa, bisa jadi bokap lo kerjasama sama abangnya. Iya ya. Terus gimana cara kita ngungkap kasus ini? Kita mulai rencana yang udah disusun rapi kemarin aja. Tapi, entahlah, gue belum ketemu sama papi gue. Ya udah kalau gitu, jaga baik-baik tuh barang buktinya. Kita pulang dulu ya. Kalian berdua, sini. Heh, kalian ngapain ngurusin orang yang bernama Robert, ha? Kalian tahu betapa bahayanya jika kalian berurusan dengannya. Papa tahu dari mana? Papa tahu dari pembantu di rumah ini. Kalian nyimpen foto-foto sama informasi Tuan Robert kan? Ngaku kalian, ngapain kayak gitu, ha? Lah, kok bisa pembantu tahu? Bukannya ruangan itu cuma kami yang punya kunci? Jawab, Gracia.
Oke, aku jawab. Aku ngerasa janggal dengan kelahiran kita. Tentang mama juga. Semuanya begitu janggal. Tapi nanya ngapain kayak gitu, ha? Ingat, bagaimanapun dia yang sudah membiayai keluarga kita dari kecil. Semua kebohongan. Gak akan ada yang gak kebongkar. Semuanya gara-gara anak ini. Jika kamu tidak ada di sini, anak saya tidak akan nekat seperti ini. Lah kenapa jadi saya? Toh saya juga anak Anda. Saya juga gak mau kok awalnya datang sini. Siapa suruh istri Anda membawa saya ke sini? Diam! Papi gak pernah loh awalnya kayak gini. Maaf kalau emang kita membuat papi kecewa dan bikin papi marah. Tapi please, jangan kayak gini. Papi sebelumnya gak pernah kayak gini loh. Maafin Babi juga. Tapi besok pagi kalian harus bakar semua barang-barang yang ada di kamar kalian. Gak ada yang boleh tersisa. Ya, Pak. Bangun juga kamu. Ingat ya, jangan ikut campur urusan kemarin lagi. Gara-gara kamu, anak saya ikut campur dalam masalah ini. Masih syukur kamu ditemukan oleh istri saya. Kamu selamat. Tapi apa? Kau udah di sini ya udah nikmatin aja. Keluarga ada, uang ada. Kamu bisa menemukan dan mendapatkan apapun di rumah ini. Saya hanya ingin bertanya satu hal kepada Anda. Setelah itu, saya berjanji, saya tidak akan ikut campur masalah itu lagi. Baik, tapi jika Anda tetap ikut campur dalam masalahnya, saya tidak akan segan-segan mengeluarkan Anda dari rumah ini. Apa pertanyaannya? Jawab dengan jujur, tanpa ada kebohongan sedikit pun. Jangan ada sedikit pun rahasia dalam tanya jawab ini. Apakah saya adalah anak Anda? Tentu saja, Anda adalah anak kandung saya. Namun, saya tidak menyayangimu seperti aku menyayangi anak pertamaku. Kau jangan dendam padaku. Semua ini karena dirimu tidak bersamaku sedari kecil. Makanya itu, kasih sayangku tak seberapa bagimu. Kau tahu, akulah yang sudah membuangmu. Dulu, kami berhutang banyak kepada Robert. Namun dia menawarkan, bagaimana jika kami mengambil anakmu? Namun, kamu bisa melunasi hutangmu, dan kamu dapat bekerja dalam bisnisku. Aku juga akan membiayai anakmu sampai dia masuk SD. Kau memiliki anak kembar, kan? Aku akan mengambil anak kedua, dan kau bisa mengurus anak pertamamu. Mendengar itu, tentu saja aku setuju. Saat kalian lahir, suster memindahkanmu ke ruangan rahasia, yang dimana di sana terdapat bayi-bayi yang akan dimasukkan ke panti asuhan. Namun, kamu berbeda. Kamu diberikan dan diurus oleh sepasang suami istri yang bernama Kalea dan Venzo. Rencananya, kau akan diambil pada saat umur 18 tahun. Karena apa? Karena kamu akan dikirim ke luar negeri untuk dijual. Tapi, istriku malah menemukanmu di pesta ulang tahun sahabatnya. Sayang sekali. Aku rela mencari penggantimu agar bisa menggantikan dirimu, agar tidak dikorbankan dan bisa menemani anak pertamaku. Tapi apa? Anda malah ingin menghancurkan semuanya. Oke, jika begitu. Terima kasih Anda telah jujur. Saya akan meninggalkan kediaman ini. Tapi ingat, kau sudah berjanji untuk tidak membicarakan tentang ini lagi, dan tidak akan ikut campur tentang masalah kemarin. Berisik. Aku ingin segera mengemas barang-barangku.
Lah, talinya lepas. Sejak kapan? Kamu udah siapin duplikatnya kah? Kayaknya gak usah bikin duplikatnya deh. Kita kan cuma pengen ngibulin si pelayan aja. Ntar juga mati itu anak. Oh ya, aku kemas-kemas dulu. Besok mau pergi. Yah, jangan pergi dong. Ya, gimana lagi? Ini kan bagian dari rencana. Bakar sekarang. Untung udah disediain rumah. Ini adalah awal dari kehancuran Robert. Pak, teman saya sakit, Pak. Hah? Sakit? Sakit apa? Itu, Pak, udah kejang-kejang, Pak, dari tadi. Cepet, Pak. Ayo cepet. Bawa ke UKS. Kamu jangan dulu banyak aktivitas, oke? Iya, Kak. Hei, kenapa kamu? Semuanya keluar. Cepat. Satu ambil senjata. Mau bagian ambil ini. Shotgun. Cepet siram, cepet. Sabar. Di sana juga siram. Api mana? Korek api mana? Minggir semuanya, minggir. Awas.
Guys, jangan lewat sana. Mending ikut aku aja. Aduh. Hah? Suara tembakan. Untung gue sempat nyuri HP milik pelayan. Nak, dari mana? Kelihatannya capek gitu. Kayak lagi kabur dari mana saja. Enggak, nenek ini mencurigakan. Hehe, ini Nek. Aku habis camping sama teman-temanku di gunung. Niatnya mau mencapai puncak, tapi di trek kita dikejar anjing. Dan sekarang kita udah berpencar. Oh gitu. Mau masuk dulu nggak ke rumah? Haha, gak usah Nek. Aku mau nyari bantuan dulu buat nyelamatin teman-temanku. Takutnya kenapa-napa. Oh ya udah kalau gitu. Dadah Nenek. Dadah. Sepertinya bukan. Bodoh banget gue. Walaupun gue berhasil kabur, gue gak punya apa-apa, kocak. Mau hidup gimana? Mana teman-teman gue udah pada jadi korban gara-gara gue. Itu siapa? Heh, kamu lagi ngapain? Ini halaman kakak ya? Maaf kak, aku akan pergi kok. Jangan, aku nggak bermaksud kayak gitu. Ayo masuk dulu ke rumah. Emang boleh kak? Lah kenapa enggak? Boleh banget. Kebetulan aku sebatang kara. Jadinya kalau ada kamu ke rumah aku ada temen. Aku juga sebatang kara kak. Iya kah? Aku kabur dari panti asuhan. Kabur dari panti asuhan? Ini kak buktinya. Aku juga lagi menyelidiki kasus ini sama kembaranku. Sekarang lagi jalanin misi. Sumpah ini kebetulan banget kayak gini. Kayaknya emang petunjuk dari Tuhan deh. Tenang kak, aku bakalan bantu kok. Tapi kakak bilang kakak punya kembaran. Katanya cuma sebatang kara. Aku diusir sama ayah kandung aku sendiri. Tapi ibu kandung aku tetap ngebiayain aku. Dan aku sama kembaran aku kepisah. Padahal baru aja beberapa hari bertemu. Pisah lagi. Oh, gitu ya. Kalau aku sih emang gak punya keluarga. Kecuali teman-temanku ini bantu asuhan. Aku aja gak tahu ortuku. Kamu gak punya tempat tinggal ya? Kamu tinggal di sini aja. Untuk beberapa bulan atau selamanya juga boleh. Aku angkat kamu jadi adek. Gak usah kak. Gak apa-apa. Aku takut ngerepotin kakak. Gak apa-apa kok. Udah tinggal di sini aja mending. Daripada tinggal di jalan. Beneran kak?